Justin Hubner datang ke Qatar perkuat timnas U23. Justin Hubner bergabung dengan skuad Garuda Muda di Qatar dalam ajang Piala Asia U23. Justin Hubner pun sudah mendapatkan izin dari klubnya Cerezo Osaka untuk memperkokoh timnas U23 di Qatar dari 15 April hingga 3 Mei mendatang. Saat ini, ia tengah dalam perjalanan menyusul skuad merah putih dan dijadwalkan akan tiba di Qatar pada hari Kamis 18 April pagi. Kedatangannya menyusul Nathan Joaon yang lebih dulu diizinkan oleh klubnya SC Heerenveen untuk membela timnas Indonesia di Piala Asia U23. Alhamdulillah di tengah tantangan yang dihadapi para pemain, terutama di laga pertama melawan tuan rumah, akhirnya Hubner bisa bergabung. Dengan hadirnya tambahan kekuatan di lini belakang, setelah Ivar Jenner pasti absen di laga kedua melawan Australia, saya optimis tim kita akan bangkit dan kembali fight, ujar Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Jakarta pada hari Rabu 17 April. Kehadiran Hubner sendiri merupakan hal yang signifikan, mengingat timnas Indonesia tidak bisa memainkan Ivar Jenner dan Ramadan Sananta di pertandingan kedua Grup A melawan Australia pada hari Kamis 18 April nanti. Lebih lanjut, Erick Thohir pun menyebut bahwa dirinya optimis dengan kemampuan skuad Garuda dalam memenangkan pertandingan mendatang. Jika melihat bagaimana para pemain kita fight selama 90 menit lebih saat melawan Qatar, meskipun bermain dengan 9 pemain, saya optimis para pemain bisa memberikan hasil terbaiknya. Di turnamen yang ketat seperti ini, kita harus lupakan laga sebelumnya, dan kini waktunya untuk fokus serta mati-matian untuk meraih kemenangan di laga berikutnya, tegas Erick Thohir. Sintayong, Timnas Indonesia U23 down gara-gara Nasrullah Kabirov. Pelatih Timnas Indonesia U23, Sintayong, mengakui bahwa mental para pemainnya terganggu. Pemicunya adalah wasit Nasrullah Kabirov ketika skuad Garuda Muda kalah 0-2 dari Qatar pada Senin, 15/4 dalam matchday pertama Grup A Piala Asia U23 2024. Nasrullah Kabirov beberapa kali mengambil keputusan yang merugikan timnas Indonesia U23. Satu di antaranya adalah memberikan kartu kuning kedua, yang berarti kartu merah, untuk Ivar Jenner. Akibatnya, Ivar Jenner bakal absen membela timnas Indonesia U23 kontra Australia. Pertandingan kedua Grup A itu bakal berlangsung pada Kamis 18/4 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha. Memang ada ketidakadilan keputusan dari wasit pada partai kemarin, jadi suasana kemarin sangat down, ujar Sintayong. Namun, timnas Indonesia U23 tidak boleh larut dalam kekecewaan. Skuad Garuda Muda harus bangkit karena Australia bukan lawan mudah ataupun sembarangan meski bermain imbang 0-0 versus Yordania dalam laga pertama Grup A. Tapi karena nanti ada pertandingan lagi, yaitu timnas Indonesia U23 melawan Australia, saya berusaha semaksimal mungkin menghibur para pemain, tutur Sintayong. Para pemain timnas Indonesia U23 juga mendengarkan saya dan bisa berlatih dengan kerja keras yang baik, imbuh juru taktik asal Korea Selatan ini. Adapun kekuatan timnas Indonesia U23 sedikit pincang untuk menghadapi Australia. Selain Ivar Jenner, Ramadan Sananta juga sedang menjalani akumulasi kartu merah sehingga tidak bisa merumput untuk skuad Garuda Muda. Rizky Ridho bakar semangat timnas Indonesia U23. Kapten timnas Indonesia U23 Rizky Ridho mencoba membangkitkan semangat rekan-rekannya menjemput laga kedua Piala Asia U23 versus Australia pada hari Kamis 18 April besok. Dan timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di Grup A Piala Asia dengan takluk 0-2 dari Qatar di Jassim bin Hamad Stadium Al Rayyan pada hari Senin 15 April. Tim berjulukan Garuda Muda itu harus bermain dengan 9 orang saja ketika keok dari Qatar U23 setelah Ivar Jenner di kartu merah pada menit ke-46 dan Ramadan Sananta diusir pada menit ke-90+6.
Hasil negatif dari Qatar U23 ini membuat timnas Indonesia menjadi juru kunci grup A di Piala Asia U23. Garuda Muda pun masih nihil poin dari satu pertandingan tersebut. Dan selanjutnya tim yang akan dihadapi timnas Indonesia U23 adalah Australia. Sebelumnya, Australia sendiri dipaksa berbagi poin dengan Yordania setelah bermain imbang 0-0 pada hari Senin 15 April. Rizky Ridho pun memastikan menolak menyerah di Piala Asia U23. Bek berusia 22 tahun itu berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghadapi Australia. Tentunya persiapan lebih baik lagi. Kami akan bekerja keras lagi dan tidak akan menyerah sampai di sini, ujar pemain yang juga berlabel sebagai kapten timnas Indonesia U23. Sesudah Australia U23, timnas Indonesia akan menantang Yordania U23 dalam matchday terakhir grup A Piala Asia U23 di Abdullah bin Khalifa Stadium pada 21 April mendatang. PSSI sendiri menargetkan timnas Indonesia U23 untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23. Untuk itu, Garuda Muda pun harus menjadi juara atau runner-up grup A. Manajer bongkar momen timnas Indonesia U23 dikerjai di Qatar. Manajer timnas Indonesia U23 Endry Irawan blak-blakan mengungkapkan kejanggalan yang dilakukan panitia jelang lawan Qatar di Piala Asia U23 2024. Endry menilai rombongan timnas U23 sudah dibuat tak nyaman jelang pertandingan saat berangkat menuju Stadion Jasim bin Hamad, Senin, 15/4. Ya, ada kejadian yang kita sayangkan, yakni bus tim Indonesia saat dari hotel menuju stadion tempat pertandingan kita dilewatkan jalan yang jauh dan berputar-putar di luar jalur normal. Alhasil, kita satu tim telat memasuki stadion hampir 20 menit, harusnya hanya 8-10 menit dari hotel ke stadion, kata Endry dikutip dari laman PSSI. Karena biasanya dan sesuai regulasi kita datang ke stadion yakni 90 menit sebelum kick-off. Entah hal ini siapa yang salah, yang jelas kita juga laporkan ke AFC, karena membuat kami semua rugi waktu dan tidak nyaman, tukas Endry. Selain itu, PSSI resmi melayangkan protes ke Konfederasi Sepak Bola Asia AFC terkait kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov dan wasit video asistan referi VAR Sifakon Puudom. Sejumlah kontroversi terjadi di laga Qatar vs Indonesia. Pertama, duel Rizky Ridho dengan pemain Qatar yang berujung penalti dan kartu merah yang diberikan kepada Ivar Jenner. Setelah pertandingan, mewakili tim kami resmi protes kepada AFC terkait keputusan-keputusan mereka, kata Endry. PSSI paham langkah melayangkan protes tak akan mengubah hasil pertandingan. Namun, laporan tersebut diharap bisa jadi evaluasi bagi AFC. Kita tahu protes ini tidak akan mengubah hasil pertandingan. Namun setidaknya untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya di ajang bergengsi Piala Asia U23 2024 ini para wasit atau perangkat pertandingan bisa lebih baik lagi dalam mengambil keputusan yang tidak merugikan tim U23 Indonesia,